Paling buruk itu ikan sudah mulai menjelang panen. Besoknya itu ikan tiba-tiba banyak yang mati sehari itu 3 bak gitu. Membuat saya itu merasa kok sampai segini ya kematiannya itu. Hampir ya, itu selesai itu. Iya. Dan pada sore hari ini saya berada di Kediri Utara, bergeser ya, kalau kemarin di Kediri Selatan kita bergeser ke Kediri Utara. Dan saya bersama dengan seorang pembibit yang juga seorang dokter hewan. Nah, beliau ini sudah bisa dikatakan senior ya untuk di wilayah daerah sini, dan kita akan berbincang-bincang, kita akan korek lebih jauh bagaimana sih perjalanannya usaha pembibitan ini. Monggo Pak Wid, perkenalan dulu ke teman-teman pengusaha. Iya. Perkenalkan, nama saya Widodo. Saya berada di Desa Payaman, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Kediri. Saya awalnya memulai budidaya pembenihan lele itu sejak tahun 2012. Awal tahun. Ya. Itu baru pertama gitu, Pak? Iya, iya. Sebelumnya belum pernah. Belum pernah karena dulu itu saya pikir pemijahan itu agak rumit gitu, karena harus seperti merawat sesuatu yang kayak merawat bayi mungkin. Ya. Namun seiring berjalan waktu saya melihat di tempat saudara, kebetulan saudaranya ada yang ada memulai usaha itu. Saya lihat, saya amati, terus saya pikir kok saya tertarik gitu lah. Akhirnya saya awalnya membuat 4 kolam dulu lah buat belajar gitu, Mas. Gitu. Tempatnya juga di sini. Ya, tapi di belakang rumah. Oh, yang kalau belakang ini rumah. kolam yang baru. Jadi waktu tahun 2022 mulai awal ini. Ini kolam yang sini. Ini berkembangnya ke sini. Yang terakhir ini ya, yang terakhir. Yang dulu yang di belakang rumah. Pan itu. Jadi total untuk saat ini dari 4 kolam itu sekarang jadi berapa kolam, Pak Wid? 4 kolam. Terus itu bertahap. Selang 2 tahun ada penghasilan dari kolam, saya tambah 3 kolam, terus berapa tahun tambah 3 kolam, terus kolam belakang sekarang ada 25 kolam. 25 kolam dari 2012 sampai 2024. Jadi memang step by step gitu, Pak. Iya, nggak langsung bikin banyak. Nggak langsung ya. Jadi awali dengan 4 kolam itu untuk belajar. Ya. Dari 4 kolam itu mulai berkembang itu berapa tahun atau berapa bulan, Pak? Mulai nambah kolam? Mulai nambah kolam setelah 3 tahun, Mas. Setelah 3 tahun baru nambah. Tambah terus dan seterusnya. Pak, ini untuk Bapak kan bisa dikatakan dokter hewan. Ya. Dari bidang Bapak dokter hewan ke pembibitan pembenihan lele ini sangat membantu atau menjadi tantangan tersendiri menurut Bapak? Tantangan karena saya harus bisa membagi waktu antara profesi yang satu dengan seringkali saya harus berbagi waktu itu kan waktu yang berbenturan ketika pagi di jam-jam kolam itu kadang-kadang ada pasien yang sifatnya darurat itu sering kadang membuat saya ya kolamnya saya tinggal dulu lah menangani pasien saya yang berarti sampai sekarang pun meskipun sekarang membudidaya lele, profesi utama dokter hewan tetap masih dijalankan gitu, Pak? Masih tetap. Kembali lagi ke perikanan, Pak. Dengan perjalanannya Bapak dari 2012 sampai 2024 kan bisa dikatakan 12 tahun, Pak. Iya. Itu pernah nggak punya kenangan yang kenangan buruk lah? Ya. Kalau diceritakan enaknya mungkin terlalu banyak mungkin. Ya, kalau paling buruk itu ketika saya ikan sudah mulai menjelang panen. Nah, itu saya tiba-tiba kena
serangan penyakit yang mungkin saya kurang mengantisipasinya karena kesibukan. Saya waktu itu ada acara ke Surabaya, lanjut ke Trenggalek itu besoknya itu ikan tiba-tiba banyak yang mati sehari itu 3 bak gitu. Saya jadi cukup membuat saya itu merasa kok sampai segini ya kematiannya itu hampir ya, kesasa itu. Iya. Padahal itu sudah menjelang panen itu yang mungkin tadi, sampai hari ini masih kenang. Modalnya udah masuk banyak intinya. Ya, kalau kematian masih awal-awal itu kan belum begitu banyak modal. Ketika menjelang panen itu loh, kalau ikannya sakit itu sungguh sudah keluar modal banyak, tapi tiba-tiba ada musibah itu. Oke. Berarti memang kendala-kendala itu terus ada nih Pak? Iya. Tapi mungkin dari 2012 sampai sekarang kemungkinan keberhasilannya lebih tinggi atau bagaimana Pak? Relatif, maksudnya sementing kita itu tetap telaten, kita fokus. Itu kegagalan itu adalah mungkin tahun-tahun awal kadang-kadang gagal, nanti tahun keduanya berhasil, dan pernah juga ketika panen agak stabil itu yang mungkin cukup membuat saya semangat untuk terus mengembangkan ini. Itu semangatnya kalau panennya lebih stabil. Ya, stabil itu loh. Jadi 2012 sampai 2024 sudah 25 kolam. Ya. Untuk kapasitas 25 kolam ini dapat menghasilkan bibit berapa ribu Pak? Berapa ratus ribu atau berapa juta? Kalau menghitung itu memang agak sulit Mas, karena selama ini kan awalnya mungkin saya berpikir kalau kolam banyak itu nanti hasilnya juga besar. Nah, ternyata setelah saya alami bertahun-tahun ini, saya lebih ke fokus kolam yang cuman 12 ini untuk pembenihannya, kemudian yang 8 kolam untuk pendidikan, sedang sisanya itu mungkin hanya untuk mungkin untuk karantina dan sebagainya, atau tempat indukan ya, kadang-kadang untuk indukan, calon indukan itu. Berarti untuk pembibitan ini apa mungkin harus punya kefokusan tersendiri pada kolam seperti itu mungkin Pak? Iya, jadi betul. Nggak perlu banyak-banyak begitu. Karena belum menjamin kolam banyak itu nanti hasilnya juga besar. Oke. Ini pesan tersembunyi ini. Iya. Jadi nggak harus banyak, yang penting maksimal seperti itu ketemunya Pak ya. Betul, setelah 12 tahun. Ya, itu kan sambil kita evaluasi. Sambil dievaluasi terus ya. Iya. Benar. Kalau yang kolam di sini, ini untuk pemijahan atau untuk apa ini Pak? Ini untuk pendidikan Mas. Untuk pendidikan. Jadi pemijahannya di sana. Nanti di usia kurang lebih 1 bulan lebih dikit lah. Pokoknya mulai menginjak ukur 2-3 itu pindah ke sini. Di ukur 2-3 grading seritan itu ya Pak ya? Itu dipindah ke sini semua. Ya, yang sudah ukur yang itu. Jadi nggak besarnya nggak sama bersamaan gitu Pak. Ada yang ukur 1, 2. Meskipun dipijahkan dalam waktu sama. Betul. Usia panennya itu Pak, dari mulai pijah sampai panen itu rata-rata kalau di Bapak berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan sudah habis nih? 2 bulan, nanti terakhir 2 bulan setengah habis. 2 bulan setengah habis. Ya. Berarti dalam 1 tahun itu bisa sekitar hampir 5 kali Pak? Bisa 5 kali. Bisa 5 kali siklus panen gitu? Kadang 6 kali kalau memang bahkan itu bisa 6 kali. Perjalanannya mulus. Berarti dari sana dipindah ke sini. Kalau sudah kepindah semua, di sana bisa dipisahkan lagi seperti Setelah pindah semua, kolam kita steril dulu Mas. Sterilisasi dulu. Ya, dikeringkan, bersihkan, terus kita cat biar lantainya mulus lagi karena sering disikat. Ya, sikat terus dicat. Berarti setiap satu periode pemijahan itu sterilisasi gitu. Itu dalam waktu berapa hari Pak untuk sterilisasinya itu? Biasanya dikeringkan 1 minggu, terus dicat. Setelah dicat itu nanti sudah siap dipijakan lagi. Berarti kurang lebih 10 hari. 10 hari. Ya. 10 hari itu untuk perbaikan dan persiapan lah intinya. Persiapan periode berikutnya. Kalau rata-rata ini Pak, dalam 1 kali pemijahan atau 1 periode panen itu Bapak bisa sampai berapa ratus ribu Pak? Ini rata-rata aja. Rata-rata ya kisaran antara 300-400 gitu ya. 300-400 ribu bibit ya? Iya, 400 ribu. Itu jualnya Pak? Jualnya selama ini ke tengkulak Mas. Oh, ke tengkulak? Ya, karena kita nggak punya fasilitas untuk menjual langsung ke petani pembesaran. Jadi harus lewat tengkulak.
Lebih mudah karena cepat habis. Iya. Berarti bisa langsung dibawa gitu Pak ya, Pak. Kalau mungkin petani butuhnya berapa, nanti itu justru bagi-bagi, ini malah bingung ya. Sambil nata pemijahannya nanti waktunya. Berarti lebih nanya malah ke tengkulak langsung aja biar cepat. Benar. Kalau itu kan kejualnya ke tengkulak. Jadi dengan periodenya yang cukup padat ya Pak, dalam 1 tahun itu dipindah ke sini sana jarak 10 hari dipijahkan lagi, kan seperti itu pernyataan Bapak. Itu Bapak kerjakan sendiri atau ada karyawan begitu Pak? Yang karyawan itu mungkin hanya sifatnya temporer. Jadi misalnya kalau mau menjakan, saya mungkin ngajak temen, nanti saya perlu temen. Ya perlu temen itu yang saya kasih apa istilahnya ya diberi bayaran yang sepantasnya lah pokoknya untuk pemijahan. Kemudian waktu grading itu pasti perlu teman supaya cepat dan kerjanya bisa maksimal. Saya biasanya mengajak ibu-ibu yang sebetulnya sering saya ajak itu. Oh, sekitar sini. Ibu-ibu sekitar itu ya, bisa juga Pak ya? Lebih telaten mereka itu. Malah lebih telaten. Kan rata-rata orang laki-laki Pak yang pegang. Ya betul. Tapi ibu-ibu. Kebetulan di sini yang bisa diberdayakan yaitu karena pemuda nggak begitu banyak di sini yang bisa terjun ke dunia perikanan. Itu mungkin karena apa Pak? Nggak tertarik atau mungkin? Ya menganggap budaya pembenihan itu hal yang sulit itu karena mungkin. Kan saya seperti saya dulu kan awalnya juga melihat itu sesuatu yang sulit, ketika diterjuni ya mengalir aja lah. Mengalir aja ternyata juga bisa nambah kolam begitu ya Pak. Betul. Dan ada untungnya juga pasti. Betul. Sampai bertahan 12 tahun nggak mungkin kalau cuman kayak atraksi aja. Ya benar. Berarti untuk waktu serit atau grading itu ibu-ibu PKK lah bisa dikatakan seperti itu. Betul. Biasanya 2 orang yang sering saya ngajak itu 2 orang. Kadang-kadang kalau agak banyak ya melibatkan, kadang-kadang juga ada anak PKL di sini yang PKL juga. Ya dari SMK yang di daerah sana pelosok Klaten itu sudah 3 kali ini mereka menawarkan untuk anak-anaknya PKL tempat saya. PKL di tempat sini. Ya. Berarti udah pernah ada yang PKL sampai 2 kali Pak. Iya. Berarti nggak pernah kosong deh Pak kolamnya hitungannya. Jarang. Hasilnya kosong cuma sebentar. Tapi yang agak lama itu waktu tahun 2002 waktu kebetulan di daerah sini kan mungkin hampir menyeluruh ada wabah PMK itu loh. PMK. Wabah sapi, penyakit mulut dan kuku itu saya hampir 4 bulan itu saya istilahnya alih fokus ke profesi saya yang dokter hewan itu. Iya. Karena banyak pasien yang harus saya tangani. Akhirnya sementara kolam daripada nanti nggak maksimal. Daripada keganggu fokusnya. Sekalian induknya biar siap gitu. Oh iya. Jadi untuk berapa kolam itu tadi Pak? 25 nggih? Iya. Dari 25 kolam 12 yang untuk pemijahan. Itu Bapak kalau boleh tahu induknya sampai berapa ekor atau berapa kintal Pak? Kan sampai bisa berkelanjutan itu loh Pak. Ya, induk saya itu kisaran 250-an ekor. 250-an ekor. Itu rata-rata dengan bobotnya mulai 8 on sampai 2,5 kilo. Itu biaya untuk keseharian atau Bapak ngitungnya bagaimana ya? Dalam 1 hari atau dalam 1 bulan itu pasti induknya kan membutuhkan pakan juga Pak. Betul. Jadi kita kan mungkin nggak bisa cuman ngitung untungnya bibitnya. Kan ada induk yang harus diberi makan. Itu biayanya berapa Pak? Induk itu saya memberi makan kalau yang sudah baru dipijakan. Itu kan saya 2 hari sekali. Oh 2 hari sekali. Nah, kalau yang mau persiapan pemijahan itu tiap hari untuk pematangan. Kurang lebih kalau kira-kira 1 bulan ya untuk indukan ya 500.000 lah. Oh 500.000 ya, 1 bulan. Jadi kalau dihitung dari keuntungan itu ngambil berapa persen dari keuntungan Pak untuk pakan induk itu? Ya kalau dari keuntungan ya 5% lah. 5% untuk biaya induk. Ya. Di tempat kita ini kan kayaknya 2 musim ya Pak, musim penghujan, musim kemarau. Itu
ada pengaruh besarnya nggak Pak untuk kepembibitan? Kepembibitan itu kalau musim misalnya kayak penghujan itu memang yang berpengaruh itu ketika benih masih usia di bawah 1 bulan. Kalau sudah mulai pendederan yang di kolam sini, itu sudah istilahnya ikan sudah mulai tahan kena mulai hujan. tahan musim Yang lah. penting kita bisa mengatur masuknya air dan Keluarnya air itu, dan itu kita siasati dengan probiotik dan sebagainya, itu bisa menambah kekebalan. Berarti lebih tahan pukul lah Pak. Ya. Intinya kalau sudah melewati usia berapa tadi Di atas Pak? 1 bulan. Di atas 1 bulan Ya. sudah dipindah sini itu kalau untuk cuaca oke lah, Ya. cuaca hujan, cuaca panas bisa disiasati. Ya. Tapi kalau untuk 0 sampai 1 bulan itu masih rawan sekali. Ya, karena itu yang 0 sampai 1 bulan itu di sana diberi atap atasnya. Dikasih atap. Ya. Atap tembus matahari atau atap yang bagaimana Pak? Kalau waktu 0 sampai 3 minggu itu full kita tutup dengan mulsa. Berarti nggak ada cahaya masuk, cahaya matahari. Cahaya sangat minim. Cahaya sangat minim. Ya. Tapi dikasih lampu mungkin atau bagaimana Pak? Lampu enggak kasih lampu. Berarti agak Kita pakai senter kalau kalau pagi-pagi. kalau seperti itu Pak. Pakai senter. Apa yang menjadikan kok seperti itu Pak? Ini kan ikan itu kan seperti kalau kita bayangkan di usia ayam, itu kan perlu lampu penghangat. Nah, kalau ikan itu hanya cukup diberi tutup aja itu sudah suasana dalamnya hangat. Iya. Aja. Airnya udah mungkin lebih stabil atau Ya, lebih stabil, tidak terpengaruh cuaca dari luar. Berarti dalam 0 sampai 1 minggu itu diberi minim cahaya, minim sinar matahari nggak apa-apa nggih? Ya, nggak apa-apa. Bisa dikatakan seperti itu berarti? Ya, juga mengurangi tumbuhnya lumut. Kalau itu manfaatnya tutup itu. Berarti untuk menahan tumbuhnya lumut. Ya, bisa tutupnya Itu benar-benar lumut nggak berkembang tumbuh. ya? Nggak tumbuh ya? Nggak dikasih obat apapun? Enggak, kalau saya segitu belum dikasih obat. Oh, ini jarang sekali ini Pak. Rata-rata saya main ke tempat-tempat pembibit itu ya bagusnya ya cuman dikasih tutup kayak plastik tapi tembus matahari. Tapi kalau di Bapak 1 sampai 1 minggu berarti kayak UV itu. ya benar. Iya. Saya lihat kok seperti itu. Kalau Bapak ini full gak ada cahaya masuk. Mulsa hitam itu. Nanti kalau sudah 1 minggu itu dilepas. Usia 3 minggu. 3 minggu. Breeding pertama itu kita lepas separuh. Oh, masih ketutup. Ya, separuh. Jadi adaptasi gitu loh. Nanti kalau separuh kalau kena hujan gimana Pak? Biasanya ditutup kalau menjelang sore ya ditutup. Oh, seperti itu. Berarti masih dibatasi untuk masuknya air hujan. Ya, yang penting nggak terlalu banyak yang masuk. Nanti kalau sudah dipindah sini, ya wes. Nah, sudah. Oke. Ini sudah sinar matahari, sudah wes. air hujan udah nggak jadi masalah. Enggak. Gini Pak. Jadi kita kan sudah berbincang cukup panjang, gitu. Jadi mungkin harapan Bapak dari usaha pembibitan ini kedepannya seperti apa? Harapan saya ke depan itu komunitas di pembenihan itu semakin bisa terjalin dengan baik, supaya ya informasi-informasi itu bisa dibagikan gitu loh. Terbagi. Kita nggak bisa main sendiri, supaya misalnya ada inovasi baru, karena pembenihan itu nggak bisa ilmunya mandek, harus terus belajar, ya, gitu. Itu makanya komunitas itu harus terus. Jadi ditekankan untuk komunitas-komunitas pembibit ini harus banyak nggih di Kediri. Ya, betul. Kalau bisa dikatakan Kediri ini airnya bagus, ada yang bilang seperti itu. Kalau menurut Bapak bagaimana? Apa ya benar seperti itu? Yang Kediri itu kalau yang saya amati loh, yang pokoknya yang di daerah sini memang saya amati airnya cukup bagus. Tetapi mungkin kalau mengarah ke arah utara atau ke barat itu mungkin kurang. Ada kurangnya. Kan semakin daerah yang tempat resapan air biasanya semakin kurang baik. Iya, betul. Berarti datarannya agak lebih tinggi sini mungkin. Iya, betul. Berarti sangat mendukung untuk pembibitan. Iya. Terima kasih Pak, bincang-bincangnya banyak ilmu yang saya terima, dan terima kasih juga Bapak bersedia diwawancara di channel kami. Mungkin cukup dulu kawan-kawan sahabat pengusaha bincang-bincang kita dengan Pak Widodo. Nanti disambung lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convince